Audio Jungle. Jehovah pangurupi di siulaon mi di lehon pos ni roha di kanutiki nampe si pataganggu hapor seaon mi Jamot totong Tuhanmu majaga ngolumi Jehovah pandongani dina porseai ibana patuduhon nang si dalanan mi asa marolo polop di ujung nai ibana dodongan nunuan nang sogoti Polres Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami. Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari Sabtu, hari ini tanggal 15 Juni 2024, diambil dari Psalmen 34 ayat 3 dalam bahasa Batak. Jahobado di partanggul hon rohaku, begeoni akan adangol mai, jadi lasma rohana sida. Di dalam bahasa Indonesia, Mazmur 34 ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan suatu lantunan syukur dan nyanyian pengajaran Daud yang mengajak kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, menikmati kebaikannya, serta merasakan kedekatan dengannya pada masa-masa yang sulit. Ajakannya itu didasarkan pada karakter Tuhan yang mendengar, melepaskan, dan menyelamatkan orang-orang benar yang mencari dan yang takut akan Dia. Mereka yang berlindung pada Tuhan akan berbahagia mendapatkan keamanan dan tidak akan menanggung hukuman. Terdapat 3 hal yang dipaparkan Daud dalam Mazmur ini yang menjadi dasar serta kunci untuk menikmati kehidupan yang akan mengokohkan kesukaan dan kepuasan, yakni yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
bertekad untuk hidup dalam kebenaran. Semuanya ini akan membawa orang benar ke dalam perlindungan, dalam kecukupan, dalam pemenuhan kebutuhan, dan juga dalam jawaban doa. Tetapi dalam perjalanan seringkali terdapat hambatan serta kesulitan. Ada pilihan yang tidak selalu menjadikan hidup lancar dan mujur, tetapi seringkali justru membawanya pada berbagai hambatan dan kemalangan, yakni ketika pilihan orang benar untuk berkata tidak bagi yang jahat dan berkata ya untuk hal-hal yang baik. Melalui Mazmur ini, Daud menghalau kenaifan iman yang tidak mengandung kekuatan untuk melawan gencarnya serangan dari yang jahat. Sebaliknya menuntun kita pada iman yang berakar pada karakter Tuhan. Iman ini membawa kita kepada keyakinan bahwa berbeda dengan orang fasik yang menuju kematian oleh kemalangannya. Tidak demikian kepada orang benar. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya apabila mereka berseru-seru kepadanya. Selanjutnya ia juga akan menjatuhkan hukuman kepada siapa yang membenci orang benar, sebab matanya tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Dengan iman kita kepadanya, ada keyakinan untuk mampu mengatasi kesulitan yang ada. Hidup kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 3 ini, Daud menyatakan kata hatinya yang tulus. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Daud memberitahukan kepada banyak orang dan kita bahwa karena Tuhan jiwanya berbahagia. Bahwa karena penyertaannya, pertolongan, dan pembelaan Tuhan, maka jiwanya bermegah. Dan yang lebih penting lagi, Daud mengatakan, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Supaya lebih banyak orang yang rendah hati dan mendengar firman Tuhan akan memuji dan memuliakan namanya dengan penuh sukacita. Supaya lebih banyak orang menyaksikan kemuliaan nama Tuhan yang dahsyat dan mengherankan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami pun dapat bermegah karena Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Semoga kami pun bisa selalu bersandar kepadamu dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami pun dapat bermegah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, baik itu dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga ya Bapa, kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Mohon juga ya Bapa, lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin juga saudara kami dalam keadaan lemah di saat ini, kiranya Tuhan kuatkan, dan yang saat ini juga mungkin dalam keadaan susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan.
atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.